Salah banget kalau di antara kalian ada yang mikir SpongeBob tuh cuma tontonan bocah doang. Salah. Kenapa? Karena berdasarkan survei di Inggris, didapati bahwa 60% penonton SpongeBob SquarePants adalah orang-orang berusia 18 sampai 50 tahun. Nah loh, jadi bukan hal yang ngada-ngada. Kalau di serial ini memang sengaja diselipkan berbagai konspirasi, kritik sosial, dan rahasia gelap yang hanya bisa dimengerti oleh orang dewasa. Gak percaya? Gue Gilang Prabodatama, dan berikut teori konspirasi SpongeBob SquarePants. Kita semua tahu tempat tinggal SpongeBob dan kawan-kawannya adalah Bikini Bottom. Tapi apakah kita tahu asal-usulnya? Ternyata Bikini Bottom tuh nggak sebatas kota fiksi belaka. Kota ini sebenarnya terinspirasi dari lokasi nyata yang namanya Bikini Atoll, suatu daerah kepulauan di Amerika Serikat, lebih tepatnya di Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik, yang letaknya itu nggak jauh sebenarnya dari Indonesia. Faktanya, sekitar tahun 1946 hingga 1958, tempat ini dijadikan sebagai pusat uji coba nuklir. Tercatatkan sebanyak 23 bom diledakkan di sana. Akibatnya, gak sedikit itu biota laut, para penghuni lautan tuh yang terkena dampaknya. Teori ini pun sudah dikonfirmasi kebenarannya sama pihak Nickelodeon. Makanya tahu gak sih, setiap ada ledakan di episode SpongeBob, itu kayak macam yang episode SpongeBob makan pie, yang disangka bom, yang sampai Squidward sedih-sedih, itu tuh merupakan video asli yang diambil dari uji coba nuklir di Bikini Atoll itu. Pantas aja, kenapa semua penghuni Bikini Bottom tuh aneh-aneh gitu kelakuannya. Sampai ada siput yang mengeong, ada cacing yang menggonggong, sampai ada kawan gelembung. Terus sadar gak sih? Sandy si tupai tuh dia selama ini gak pakai baju selam. Dia di laut. Tapi kok pakaiannya justru lebih mirip sama baju astronot ya, atau jatuhnya hazmat suit. Tapi ya sebenarnya di luar omongan ngantur ini, ledakan nuklir yang dimuat di serial itu merupakan kritik sosial dari sang kreator sekaligus ahli biologi kelautan, yaitu mendiang Stephen Hillenburg. Faktanya, bahkan selain merusak ekosistem laut, uji coba ini tuh berdampak pada manusia yang tinggal di pulau sekitarnya. Membuat mereka tak bisa beraktivitas lagi karena ledakan dan radiasi. Akibatnya sebagian penduduk kelaparan, sebagian lain pun harus pindah ke tempat yang lebih aman. Sejak kapan kepiting kok anaknya paus? Gak habis-habis emang ini misteri di serial ini. Secara garis besar ada dua kemungkinan mengenai asal-usul Pearl. Kemungkinan pertama, Pearl diadopsi oleh Tuan Krabs yang digambarkan seperti di komik strip berikut ini. Ibu Pearl, seorang paus, mati mengenaskan di tangan manusia, tertusuk-tusuk oleh tombak. Dari situ Tuan Krabs membesarkan Pearl yang sebatang kara selayaknya darah dagingnya sendiri. Kebanyakan penonton sih kayaknya memang udah mikir ke arah sini kali ya, kayak logis gitu. Tapi ada kemungkinan kedua, yaitu Pearl memang anak kandung Tuan Krabs. Kok bisa? Ingat yang di awal, radiasi nuklir. Mereka tuh udah bukan hewan laut normal lagi. Selain dari itu, Tuan Krabs emang memiliki kecenderungan untuk menyukai spesies lain. Tahu kan episode di mana Mr. Krabs tuh dia ngejar-ngejar si Nyonya Puff gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa suka sama, dia yang seorang kepiting bisa suka sama ikan buntal, berarti nggak menutup kemungkinan dong sebelumnya dia pernah menjalin hubungan dengan seekor paus. Seumur hidupnya, yang namanya Sheldon J. Plankton, musuh bebuyutan Tuan Krabs, itu ya kerjanya mencuri resep rahasia Krabby Patty. Jahat dia. Tapi pernah nggak sih kita sebagai penonton kayak berharap gitu, sekali aja Plankton tuh menang? Kenapa? Biar dia mendapatkan resep rahasianya, biar ketahuan gitu. Soalnya penasaran, gue juga ingin tahu apa sih yang membuat burger ini seolah jadi makanan paling enak selautan. Misteri ini pun menimbulkan banyak spekulasi di dunia maya. Salah satu yang paling menggemparkan, ada yang berpendapat bahwa resep rahasia di balik kelezatan Krabby Patty adalah daging kepiting. Sesuai namanya gitu. Crab kan artinya kepiting, berarti Krabby Patty daging burger kepiting. Kalau ada yang langsung mikir, ya kali masa sih gitu. Tenang. Ada argumen yang mendukung teori ini. Pertama, bentuk restoran Krusty Krab. Mungkin kebanyakan dari kita yang ngeliatnya selewat aja gitu. Apa itu, bentuk apa itu? Tapi coba kalau kita bayangin ya. Ini Krusty Krab. Sama ini. Apakah mirip? Persis menurut gua. Tahu nggak yang satu ini apa? Ini adalah perangkap kepiting.
Ini adalah pukat yang digunakan nelayan untuk menangkap sebangsa si Tuan Krabs ini gitu. Apakah kebetulan? Belum selesai. Argumen selanjutnya, semua menu di Krusty Krab sejauh ini selalu mengandung bahan yang secara harfiah gitu disebutkan di namanya. Misalnya aja coral beads, itu asli dari koral. Kelp rings itu asli sejenis rumput laut. Si foam soda itu asli ya busa ombak laut. Krabby Patty asli dari kepiting. Dari teori ini berkembang spekulasi lanjutan bahwa Tuan Krabs adalah kanibal, pemakan sesama. Faktanya, kepiting di dunia nyata itu mereka beneran kanibal. Makanya sadar nggak sih kalau dibikin Balam tuh nggak ada kepiting lain selain Tuan Krabs itu sama ibunya. Sekalinya ada kepiting macam di episode yang kontes kepiting pelit itu, mereka disiratkan berasal dari kota lain. Meski masuk akal, sayangnya setelah gua ngomong panjang lebar kayak gini, teori ini sudah pernah dibantah oleh pihak Nickelodeon, pihak studio animasinya. Mereka bilang mereka nggak ngasih tahu resep sebenarnya apa. Tapi yang jelas, mereka mengonfirmasi bahwa Krabby Patty itu 100% bukan dari daging kepiting. Kecewa gue. Tapi masih ada teori lain mengenai si resep rahasia ini yang sejauh ini nggak dibantah, tapi nggak dibenarkan juga sama pihak Nickelodeon-nya. Singkat aja, teori lain ada yang bilang Krabby Patty terbuat dari tanaman, protein nabati, itu ada yang bilang bahan kimia, daging sintetis. Paling parah ada juga yang berpendapat bahwa rahasianya adalah daging paus. Lebih tepatnya ibu kandung Pearl. Kacau ini, tapi faktanya sekali lagi bangkai paus tuh emang gak jarang jadi makanan makhluk laut lain gitu, bahkan termasuk ikan-ikan kecil. Serem ya fakta seperti ini. Kebalikannya, muncul teori bahwa selama ini resep rahasia Krabby Patty itu nggak pernah ada. Ini semua hanya strategi marketing aja itu dari si Tuan Krabs buat naikin penjualan. Jadi biar memang mental bisnis dia, jadi biar para pengunjung tuh datang terus kayak penasaran gitu, wah apa sih yang bikin enak gitu. Padahal nggak ada. Ini konspirasi sebenarnya gitu. Kita semua tahu Squidward itu benci sama yang namanya SpongeBob. Pertanyaannya adalah, kalau udah sebegitu terganggunya sama kelakuan si Spons kuning ini, kok dia nggak pernah pindah rumah gitu atau pindah kerja aja gitu? Nggak bisa. Karena Squidward ternyata memiliki misi rahasia. Menurut salah satu pengguna akun Reddit bernama DirtSPP, dia mengutarakan bahwa kedua orang tua SpongeBob masih meragukan kemandirian anaknya. Terlebih SpongeBob disinyalir memiliki gangguan bernama ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Maka dari itu, diam-diam Squidward adalah orang yang dibayar untuk mengawasi SpongeBob. Kayak sering kan sekal-sekal keselnya Squidward tuh, dia diam-diam dia tetap merhatiin tingkah SpongeBob gitu di luar rumahnya gitu, lagi ngapain ya. Kok bisa Squidward sampai ke titik ini gitu? Katanya, dulu Squidward merupakan pemain klarinet jago gitu, yang ikut pertunjukan. Udah bisa dibilang sukses lah. Namun, setelah dia membuat suatu kesalahan yang mengakibatkan rusaknya pertunjukannya sendiri, dia malu, dia memutuskan pergi dari lingkungan sebelumnya gitu, lingkungan tempat tinggalnya. Di masa terpuruknya, barulah orang tua SpongeBob tak sengaja bertemu Squidward dan meminta dia menjaga SpongeBob sebagai ganti uang yang mereka berikan gitu. Teori ini diperkuat dengan argumen bagaimana bisa Squidward yang digaji minim sebagai pegawai di Krusty Krab, milik kepiting paling pelit selautan, kok dia bisa punya berbagai perlengkapan seni gitu di rumahnya. Gak murah loh itu, segala macam cat, kuas, kanvas, patung gitu, bahkan isi rumahnya aja kelihatan berada gitu, jauh dari kata pas-pasan. Sebelum kerja di Krusty Krab, sebelum tinggal di rumah nanas, dari mana SpongeBob berasal? Medan perang. Ada penggemar yang mendapati persamaan antara SpongeBob dengan seorang veteran perang. Antara lain, SpongeBob selalu menggunakan pakaian yang sama setiap harinya. Layaknya seragam nih. Setiap bangun, dia selalu tepat waktu gitu, menggunakan sirine, bahkan bukan alarm normal gitu. Serta menyapa atasannya dengan mengucapkan, "Sir, yes sir," kayak, "Siap pak, siap Tuan Krabs." Kenapa harus selalu siap? Terus kayak, aku siap, kenapa harus siap terus gitu? Apa coba alasan SpongeBob diterima kerja di Krusty Krab? Jago masak? Enggak. Di berbagai episode ditunjukin bahwa kalau SpongeBob tuh cuma bisa bikin Krabby Patty doang gitu. Itu pun kerjaannya cuma ngebalikin daging doang gitu di panggangan dan menumpuknya dengan bahan lain. Kebanyakan ikan gitu yang lain juga pasti bisa gitu ngelakuin apa yang dia lakuin. Patrick aja bisa sebenarnya. Terus kenapa? Karena Tuan Krabs, seperti yang kita tahu, adalah veteran perang juga. Dia mengerti gitu keadaan SpongeBob.
Kalau teori-teori sebelumnya membuat segala kekonyolan SpongeBob terasa lebih menyeramkan, yang ini tuh kebalikannya. Tahu kan salah satu episode SpongeBob paling gelap secara harfiah, yaitu episode Rock Bottom. Singkatnya, barangkali kalian lupa, di episode ini SpongeBob dan Patrick baru pulang main dari Glove's World. Terus mereka kebablasan naik bis sampai ke kota selanjutnya yang namanya Rock Bottom. Sepanjang episode ini, SpongeBob terjebak di sana, di suatu tempat yang gelap, penuh dengan ikan-ikan mengerikan berbahasa asing. Serem? Enggak ternyata. Justru buat gua ini adalah salah satu paling hangat. Kok bisa? Jadi episode ini sebenarnya adalah penggambaran seseorang yang bertarung melawan keputusasaannya. Dalam bahasa Inggris, rock bottom itu merupakan kiasan yang dapat diartikan sebagai titik terendah, masa terpuruk. Kalau ada yang bilang dia hit the rock bottom, berarti dia menyentuh titik depresi, menyentuh titik terendah, hilang harapan, terjebak, gak tahu lagi harus kemana, harus gimana. Di titik ini rasanya semua orang tuh gak akan ada yang bisa mengerti. Sama seperti SpongeBob yang berusaha bertanya ke warga sekitar mengenai jadwal bis untuk pulang ke rumahnya. Tapi gak ada yang ngasih jawaban. Mulut mereka berucap gitu, tapi seolah berbicara dengan bahasa yang berbeda. Sulit untuk mengerti, sulit pula untuk dimengerti. Itu rasanya ada di titik ini. Setelah itu ketika menunggu bis di halte, seolah-olah udah ada peluang nih. Wah, ada harapan, ada bis yang lewat. Tapi entah kenapa, setiap SpongeBob memalingkan mukanya sedikit aja, bisnya langsung pergi. Giliran dia tungguin, dia pantengin, gak dateng-dateng. Setelah melalui segala penantian dan kekesalan itu, apakah SpongeBob berhasil naik ke bisnya? Enggak. Terkadang segala perjuangan kita seakan sia-sia, tapi justru di titik terendah inilah yang muncul hal yang tak terduga. Datang bantuan dari ikan menyeramkan yang muncul di awal membawa balon yang SpongeBob miliki sejak pertama kali datang. Dalam artian, solusi itu bisa muncul dari mana aja gitu. Solusi itu bisa muncul dari tempat dan orang yang tak terduga. Bisa jadi jawaban yang kita cari itu selama ini udah kita miliki dari awal, tapi kita butuh sudut pandang orang lain untuk melihatnya dengan lebih jelas. Keanehan lain yang ada di SpongeBob itu kok banyak bunga warna-warni di langit. Santai, ini juga ada penjelasannya. Yang kalian lihat tuh bukan bunga, melainkan minyak. Beneran, polusi minyak. Karena menurut Departemen Energi Amerika Serikat, rata-rata sebanyak 4,9 juta liter minyak itu tumpah ke laut setiap tahunnya. Dan itu tuh baru di perairan Amerika doang. Makanya, meskipun memang ada hewan laut yang disebut sponge, tapi SpongeBob tuh selalu digambarkan sebagai sponge cuci piring gitu. Karena fungsinya apa? Menyerap minyak. Gak jauh berbeda dengan teori nuklir yang itu yang di awal. Jadi itu merupakan kritik sosial dan upaya meningkatkan kesadaran orang-orang terhadap pencemaran lingkungan. Global warming itu nyata, guys. Terakhir, salah satu kisah yang paling menggemparkan dunia maya pada masanya. Episode terlarang yang berjudul Red Mist, kabut merah. Kisah ini dimulai dengan Squidward yang hendak berlatih klarinet, sementara SpongeBob dan Patrick bermain di luar rumah. Ketika hendak memainkan alat musiknya, tiba-tiba ada suara orang yang ketuk pintu. Akhirnya Squidward turun ke bawah, membuka pintunya, dan ternyata di balik sana ada sesosok salesman gitu, berwujud ikan dengan pakaian Skotlandia. Dia mencoba mengajak Squidward berbincang, namun Squidward langsung menolak keras dengan membanting pintu. Salesman itu ternyata belum pergi dan mengetuk kembali rumah itu. Untuk kedua kalinya, pintu itu dibuka. Wajah salesman itu berbeda. Kali ini tampak merah sambil berkata, "Red mist is coming." Kabut merah datang. Kabut merah datang kepada Squidward. Sambil kebingungan, Squidward kembali ke kamarnya gitu dan melanjutkan latihannya. Saat ingin melanjutkan permainan klarinetnya, Squidward terganggu oleh suara SpongeBob dan Patrick yang makin berisik itu bercanda di luar rumah. Squidward pun membentak SpongeBob dan Patrick agar diam gitu, karena Squidward sedang menyiapkan konsernya. Kedua tetangganya itu lalu minta maaf kepada Squidward dan masing-masing pulang. Di tengah latihan, tiba-tiba mata Squidward dan semua scene-nya tuh berubah menjadi merah. Adegan berlanjut di konser Squidward.
Di tempat itu hampir semua mata orang yang ada di dalam itu berwarna merah. Gak natural aja pokoknya. Kemudian scene berubah menjadi merah darah dan menampilkan Squidward yang termenung. Puncaknya adalah saat Squidward mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri dan menarik pelatuknya. Hingga berakhirlah kisah sang gurita. Itulah sebabnya Red Mist dikenal juga sebagai episode bunuh dirinya Squidward. Setelah diusut, episode ini bukanlah episode resmi yang dibuat dan dipublikasikan oleh Nickelodeon, melainkan buatan seorang animator Skotlandia yang dituduh melakukan sejumlah pembunuhan. Jadi dia nyelundupin si rekaman episode palsu ini ke kantor Nickelodeon, katanya sih gitu, dan sempat ditonton oleh beberapa pegawai di sana ya. Dan termasuknya itu ada yang anak magang dan ada beberapa editor yang kalau di kisah yang lebih detail tuh bilang katanya bahkan ada 2 orang editor yang sampai mengakhiri nyawanya sendiri juga gitu, katanya saking versi aslinya katanya lebih mengerikan dari yang gue ceritakan tadi. Soalnya katanya di video aslinya tuh diselip-selipkan misalnya ada kilatan-kilatan gambar yang sadis gitu. Tapi gue udah sempat coba nyari-nyari nih si nama-nama yang katanya editornya itu, dan padahal kan harusnya kasusnya gede gitu kan kalau udah ada sampai orang yang meninggal, tapi sama sekali nggak muncul dan bahkan kayak namanya fiktif. Jadi kalau dari gue sih bisa dipastikan Red Mist hoax, palsu guys. Cuma buat nakut-nakutin aja, ini asalnya itu dari creepypasta. Tapi ya serem aja gitu, tetap aja asik aja gitu kalau buat dibaca-baca gitu cerita macam begini. Udah sih, sekian dari gua untuk episode kali ini. Di video-video berikutnya gua bakal bahas berbagai kisah horor, misteri, tragedi, teori konspirasi, hantu-hantu dari negara lain, dan apa aja lah yang menarik. Pokoknya pantengin aja. Kalau ada usulan, saran, request, boleh banget silahkan tuliskan di kolom komentar. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tapi yang paling penting jangan lupa bahagia. Gue Gilang Prawira Tama pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.